Terlahir sebagai Raden Wulansari di Garut 23 Agustus 1979, Mulan Kwok menapaki metamorfosis yang menarik dalam hidup dan karirnya. Bunga desa Malangbong, Garut itu mulai menguji peruntungan di dunia nyanyi sejak duduk di bangku SMA melalui musisi bertangan dingin Dedi Dores. Tapi dalam hal Mulan, Dedi hanya bisa mengantarkannya kepada sebuah perusahaan rekaman. Belakangan Mulan harus puas mengeksplorasi bakatnya di kafe-kafe seraya menjalani peran sebagai ibu dari 2 anak. Hingga satu hari di tahun 2004, Mulan ditemukan manajemen Ratu dan ikut audisi. Masuk Ratu menggantikan Pinkan Mambo, Mulan berubah menjadi Mulan Kwok. Sejarah nama tidak terlalu penting, tetapi sinarnya berpendar jelas. Maya Ahmad berjasa mengasahnya tak hanya menjadi pelantun lagu, tetapi juga entertainer yang sanggup menghangatkan panggung dengan gaya yang khas. Sejumlah lagu hits melambungkan Mulan, Maya, dan tentu saja Ratu. Gosip mulai menerpa, termasuk kabar bahwa Mulan dikawini secara sirih oleh Dhani, suami Maya. Awal tahun 2007, keutuhan Ratu setelah melalui beragam badai gosip benar-benar limbung. Tidak karena gosip nikah, melainkan soal transparansi honor. Konflik memang akhirnya diselesaikan dengan damai, tetapi Mulan terlanjur memilih jalan sendiri. Dari kamar mandi ke kafe, lalu ke panggung belantika musik yang gemerlap, si Eneng dari Garut kini merentang episode baru dan masa depannya sebagai penyanyi solo. Seperti apakah sosok Mulan sebenarnya? Mengapa ia memutuskan menikah muda? Bagaimanakah ia memandang karirnya pasca Ratu? Kecantikan begitu nyata menggenapi paket Mulan Kwok alias Wulansari sebagai perempuan dengan bakat menyanyi dan suara indah. Dan pemilik wajah yang tampak seperti dialiri darah asing itu sepenuhnya berasal dari Malangbong, sebuah desa di Garut, Jawa Barat yang lahir 23 Agustus 1979. Ciamis. Peranakan Ciamis, Perancis. Nggak ada peranakan, nggak ada turunan Chinese, nggak ada apa-apa, sudah asli. Dan kecantikan adalah penggenapan yang dianugerahkan Tuhan kepada Mulan secara alamiah. Dipoles atau tidak, parasnya memiliki struktur menarik dan layak jual. Dulu ia memang kembang desa Malangbong. Kalau Malangbong itu memang desa tapi unik ya. Cewek-ceweknya tuh seangkatan aku aja banyak yang cantik-cantik. Ada yang bule banget, padahal rumahnya di gunung gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena nenek moyang diperkosa sama orang Prancis kali. Bercanda itu. Seperti gadis lain di usianya, bungsu 7 bersaudara pasangan Haji Komar dan Haja Titi Aisyah ini juga pernah memupuk mimpi tersendiri tentang hidupnya. Terpesona oleh kegagahan polisi wanita, Mulan rupanya pernah menyimpan ingin menekuni pekerjaan itu. Pengen jadi polwan. Karena nggak tahu ya, ngerasa kayaknya jadi polwan tuh luar biasa gitu. Biasanya cowok yang bisa jadi polisi kan cowok-cowok, terus jadi cewek jadi polwan kan kesannya yang tangguh banget gitu. Cewek itu tangguh banget. Bapakku kan nggak suka, nggak mau jadi polwan. Terus dia bilang, kamu nggak boleh jadi polwan. Kenapa? Tahu nggak, kalau jadi polwan itu nggak boleh nikah gitu. Loh kok gitu? Iya, katanya nggak boleh nikah. Aku nggak mau, ini pada ditipu. Kontrol ketat orang tua dan lingkungan yang relatif religius mendorong Mulan untuk menjadi sang penurut. Dilupakannya mimpi menjadi polwan dan ia hanya ingin jadi orang biasa saja. Tetapi di sekolah yang mewajibkannya berjilbab, sosok Mulan sudah relatif menonjol dari teman-temannya. Barangkali wilayah iklim Malangbong itu adalah religius. Mungkin beliau ya berlatar belakang mungkin dari sikap. Berikut busana juga ya memang tampil begitu muslim sekali begitu. Dan Mulan yang berbakat itu kelak memang menjadi kebanggaan SMU Negeri 1 Malangbong. Ia bermetamorfosis sebagai manusia, busana tertutup masa SMA tanggal. Di panggung sebagai penyanyi kafe dan ketika melambung bersama Ratu, ia cantik dengan busana seksi seperti yang dikenal saat ini. Jika ada yang tetap berhenti di masa lalu adalah kesederhanaannya dalam keseharian. Mulan masih tetap orang rumahan yang suka makanan khas kampungnya. Tahu ini nggak, opak yang sampe singkong yang di itu goreng,
pakai sambal goang. Aku bikin sendiri. Sambal goang itu isinya cabai rawit, kencur sama mecin sama garam. Itu pakai nasi udah ya. Makannya bisa 2 piring gitu. Atau enggak ikan asin. Asinnya juga nggak usah asin jambal. Asin jambal mah terlalu mahal ya. Kadang-kadang pakai terasi. bikin apa? Udah tau lah semuanya. Udah tahu kadang-kadang goreng jengkol. Pete, apa lagi? Banyak lah kesukaan makanan kampung semuanya. Bersama waktu, Wulan tumbuh melalui beragam peristiwa. Perubahan memang niscaya, tapi bahwa ia bisa sampai di posisinya saat ini, jasa para pendidik jelas tidak bisa dilupakan. Bisakah bau masakan Sunda yang sederhana membuat Wulan rindu menyapa guru dan sekolahnya dulu? Kalau Wulan itu ada waktu luang, tolonglah lihat atau jenguk SMA jadi alma mater Wulan gitu. Barangkali orang yang hebat adalah orang yang tidak pernah melupakan alma maternya. Peruntungan Wulan di dunia nyanyi sebenarnya sudah dimulai sejak ia SMA kelas 2. Dengan nama Wulansari, ia sudah merapat ke musisi bertangan dingin Dedi Dores yang kemudian mengantarkannya ke dapur rekaman di bawah blackboard. Tapi motivasi yang tidak terlalu besar dan dukungan manajemen yang lemah membuat karirnya mentah di jalan. Alih-alih mengasah dan meneruskan peluangnya di industri musik profesional, Wulan justru menikah saat tengah kuliah di Bandung. Nggak setuju, kawin lari. Kawinnya ya emang nggak disetujuin. Jadi aku sempat nikah nggak pakai wali dari aku. Ya berat juga sih kali ya, bukan karena accident, married by accident juga bukan, tapi ya itu pilihan. Saya sama dia dulu tuh satu misi ya, satu visi, terus kita sama-sama senang di musik, kayak gitu aja. Saya pikir ya kita udah cocok kayak gitu, makanya itu kita nikah pada sekitar umur 20-an kayak gitu kan. Kita nggak ingin jauh dengan anak-anak kita umurnya gitu. Perempuan yang dulu penurut itu berusaha menanggung seluruh resiko dari keputusannya menikah tanpa restu orang tua, termasuk melewati saat-saat sulit secara ekonomi. Sempet yang ikut makan di rumah mertua. Agak sedih juga ya kita waktu itu. Di Bandung, karir menyanyi Wulan berjalan landai di ruang remang pub dan kafe bersama sebuah band bernama Dimensi. Mimpinya sederhana, menyanyi dan menghidupi keluarga. Tapi Wulan sudah mulai menampakkan kekhasannya di atas panggung. Di panggung ya sangat atraktif banget, jadi dandan dengan pakaian yang seksi. Jadi benar-benar mengundang mata para pecinta kafe melihat vokalis band seperti itu. Ya dia berani lah. Tidak malu-malu, sangat pede sekali mengentertain tamu-tamu yang hadir di kafe tersebut. Namanya juga seorang entertain, dia pun ngerti gitu. Saya itu seorang entertain, dan dia pun setiap mau pakai kostum, dia pasti konsultasi dulu dengan saya gitu. Gimana nih kostumnya, kependekan atau enggak, atau gimana pantas atau enggak, kayak gitulah. Selama Wulan nyanyi di kafe, pasti disertai dengan saya. I'm thinking about the younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. And I think I take what you meant for me. We've been down the road before. That's over now. You keep me coming back for more. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Dan lagu Heaven Bryan Adams itulah yang mengantarkan Wulansari pada Ratu. Di hadapan manajemen Ratu termasuk Maya dan Dhani Ahmad akhir tahun 2004, Wulan diaudisi bersama sejumlah penyanyi kafe lainnya. Lagu tersebut mengalir indah dari tenggorokannya karena sejak remaja ia memang sudah hafal lagu itu. Aku ingat ya waktu itu umur berapa ya? Aku kena banget, sempet sampai
aku nangis ketemu dengerin lagu itu padahal nggak tahu artinya ya. Kalau nggak salah bulan puasa, kalau nggak salah ya. Nah, kemudian dia cerita, saya udah terterima di Ratu sama Mbak Maya gitu, yang langsung ngajakin ke rumahnya, ke studio. Pada titik ini jalan tenar Mulan memang terlampau sederhana untuk dikisahkan. Adalah fakta bahwa Maya Ahmadlah yang memolesnya menjadi seorang penyanyi berkarakter. Dan Maya memulainya dengan perubahan nama dari Wulansari menjadi Mulan. Di periode awal masa lalu Mulan juga sengaja dibuat sumir hingga kemudian menjadi gosip manis media hiburan dan justru melambungkan nama Mulan. Bersama Ratu, jadilah Mulan salah satu anak emas industri hiburan. Seorang Maya dan manajemen Ratu membuat Mulan tuh jadi begitu. Wulan dan Mulan jadi begitu. It isn't too hard to see. We're in heaven. Heaven. Aku punya teman. Teman tapi mesra adalah sebuah poin besar buat Ratu. Maya Ahmad memacu energi kreatifnya dan di awal tahun 2006, album berikutnya hadir menghentak. Buaya Darat dan Dear Diary merapat ke garda depan lagu-lagu di puncak pilihan penggemar. Ratu menjadi sangat spesial dan menarik. Hingga akhir tahun 2005, Maya masih yakin chemistry-nya dengan Mulan Kwok memang luar biasa dan merek akan sulit dipisahkan. Yang sekarang mudah-mudahan lama lah insya Allah sampai maut memisahkan kita. Namun aku bingung ketika dia bilang cinta. Tetapi angin menghempas dari sisi yang lain. Ratu, grup unik yang digawangi dua perempuan dengan fisik yang permai itu mulai limbung saat rumah tangga Maya sebagai motor mulai terguncang. Konflik Dani dan Maya, gosip Dani dan Mulan mulai merebakkan ragu tentang keberlangsungan Ratu. Meski Mulan dan Maya kemudian berdamai, keputusan pahit sudah diambil. Mulan hengkang dari Ratu dan memilih jalan sendiri. Mental aku lebih kuat, aku lebih bisa mungkin minimal mengontrol diriku sendiri, menyetir diriku sendiri, bagaimana menyimpan diri ini pada posisi A, B, C, D. Jika ada bekal paling memadai dari Wulan adalah bahwa ia tidak perlu memulai segalanya dari nol. Ada warna tersendiri. Suara dia tuh ciri khas, serasa kebasahan. Wulan tuh menurut kita tuh cantik banget dan seksi abis. Suaranya juga keren banget kok. Keren abis. Ku ingin cerita kepadamu. Cantik, seksi, centil, menggemaskan. Begitulah Mulan selama ini menerjemahkan konsep Maya Ahmad. Ia berhasil, lalu sebagai penyanyi solo, akankah ia mempertahankan kekhasan itu? Entahlah, tapi pilihan Mulan atau Wulan sepertinya tidak terlalu banyak dalam soal ini. Aku memang kalau di panggung kata orang-orang memang cenderung lebih ke sana. Tapi kalau asli aku nggak kayak gitu. Waktu dulu ya. Tapi sekarang ke bawah-bawah. Yang penting kan karakter aku bukan yang aku orang murahan, dengan kecantilan itu aku merusak diriku sendiri. Seterang apa sinar sang penyanyi pasca keruntuhan grupnya hanya waktu yang bisa menjelaskan. Tapi mengukur perjalanannya selama ini, Wulan sepertinya akan sanggup melewati masa-masa sulitnya dengan dukungan sebuah tim yang sanggup mendesain konsep tepat untuk karakternya. Bisakah Mulan menemukan konseptor sepiawai Maya? Entahlah. Semoga tetap kuat, bagaimanapun juga yang di atas tetap ngasih jalan yang terbaik buat Wulan dan keluarga gitu aja. Tetap eksis. Rock and roll, keep rock and roll.